Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, kita bertemu kembali dalam PJJ pembelajaran jarak jauh. Kali ini pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam, muatannya Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Fikih. Kali ini kita akan membahas soal-soal dievaluasi di akhir setiap bab. Sebelum kita membahas soal dan belajar, sama-sama kita membaca doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, mohon perhatikan semuanya. Yang pertama kita bahas pilihan ganda. Nomor 1, perhatikan penggalan hadis berikut ini. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'im ma nawa. Hadis tersebut menerangkan tentang A. Takwa, B. Niat, C. Zakat, D. Puasa. Ya, jawabannya adalah niat, B. Yang kedua, perhatikan arti hadis tentang niat berikut ini. Yang pertama, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Yang kedua, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tidak tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang diniatkannya. Yang ketiga, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tidak akan memperoleh apa yang diniatkannya. Yang keempat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tidak tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tidak akan memperoleh apa yang dikerjakannya. Pertanyaannya, arti hadis tentang niat yang benar adalah nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah A1. Tiga, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata yang diberi garis bawah artinya adalah A. Kebaikan, B. Keburukan, C. Akhlak, D. Pergaulan. Jawaban yang benar adalah A. Kebaikan. Nomor 4, ittaqillaha haitsuma kunta. Arti hadis di samping adalah A. Bertakwalah sesuka hatimu, B. Bergaulah dengan baik, C. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, D. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jawaban yang benar adalah D. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nomor 5, yang mengandung bacaan ikhfa berikut ini adalah A. Fiha ainun jariyah, B. Hablum mim masad, C. Rajman bil ghaibi, D. Khairan yarah. Jawaban yang tepat adalah A. Fiha ainun jariyah. Nomor 6, perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut ini. 1. Ya, nun, mim, waw. 2. Sod, dal, ta, tha. 3. Sin, shin, to, zo. 4. Dod, fa, qaf, kaf. Berdasarkan huruf-huruf hijaiyah di atas, yang tidak termasuk huruf-huruf ikhfa adalah nomor A1, B,
2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah A 1, ya, nun, mim, waw. Nomor 7. Kadzibatin khotiatin. Kalimat di samping yang diberi garis bawah mengandung bacaan izhar karena A. Tanwin bertemu huruf kho. B. Nun sukun bertemu huruf ro. C. Nun sukun bertemu huruf ha. D. Mim sukun bertemu huruf goin. Jawaban yang benar adalah A. Tanwin bertemu huruf kho. Yang nomor 8. Perhatikan pengertian niat berikut ini. 1. Kemampuan atau kehendak yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kemauan atau kehendak yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kemauan atau kehendak yang tidak kuat untuk melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Kemauan atau kehendak karena ingin dipuji orang lain. Pengertian niat yang benar sesuai syariat Islam adalah nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah A 1. Kemauan atau kehendak yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 9. Perhatikan pengertian bacaan izhar berikut ini. 1. Bacaan izhar terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang kedua, bacaan nun sukun saja bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang ketiga, bacaan tanwin saja bertemu dengan salah satu huruf izhar. Yang keempat, bacaan nun sukun atau tanwin yang harus diucapkan dengan samar. Pengertian yang benar bacaan izhar adalah nomor A 1. Bacaan izhar terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar. Nomor 10. Perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut ini. 1. Ya, nun, mim, waw. 2. Hamzah, ha, kho, ain, ghain. 3. Ya, sin, dod, jim. 4. Sod, nun, mim, dal. Berdasarkan huruf-huruf hijaiyah di atas, yang termasuk huruf-huruf izhar adalah nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah B 2. Nomor 11. Sebelum berangkat ke sekolah, hendaknya mengucapkan titik-titik kepada kedua orang tua. A. Izin, B. Salam, C. Halo, D. Permohonan. Jawaban yang benar adalah A. Izin. Nomor 12. Ucapan Siti Masyiatoh sebelum dihukum oleh Raja Fir'aun adalah A. Tasbih, B. Takbir, C. Basmalah, D. Tahmid. Jawaban yang benar adalah C. Basmalah. Nomor 13. Raja Fir'aun
menyiksa Siti Masitoh dan keluarganya dengan cara A. Dibakar, B. Dipancung, C. Direbus, D. Dipukul. Jawaban yang benar adalah C. Direbus. Nomor 14. Sa'labah adalah sahabat Nabi yang enggan membayar A. Diat atau denda, B. Utang, C. Upah, D. Zakat. Jawaban yang benar adalah D. Zakat. Nomor 15. Sahabat Nabi yang ditemui oleh Sa'labah adalah A. Umar bin Khattab, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Utsman bin Affan. Jawaban yang benar adalah B. Abu Bakar Siddiq. Yang Utsman yang D salah ya. Yang benar adalah B. Abu Bakar As-Siddiq. Nomor 16. Permintaan Sa'labah kepada Nabi, ia diberikan A. Kekayaan, B. Kesembuhan, C. Ampunan, D. Nikmat. Jawaban yang benar adalah A. Kekayaan. Nomor 17. Perhatikan perilaku terpuji berikut ini. 1. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru menerangkan pelajaran. 2. Membantu jika teman memerlukan bantuan. 3. Mengerjakan tugas yang diberikan guru. 4. Berkata lemah lembut kepada orang lain. Kepada orang tua maksudnya. Pertanyaannya, perilaku terpuji kepada guru ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Nomor 18. Wala tusairu khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Arti kata yang diberi garis bawah pada surah Luqman ayat 18 di atas adalah A. Senyum, B. Senang, C. Sombong, D. Penakut. Jawaban yang benar adalah C. Sombong. Nomor 19. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Arti kata yang diberi garis bawah pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas adalah A. Orang yang tidak belas kasih, B. Orang yang tidak mau berzakat, C. Orang yang selalu beruntung, D. Orang yang merugi. Jawaban yang benar adalah A. Orang yang tidak belas kasih. Nomor 20. Perhatikan surah An-Nisa ayat 59 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ati'allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Arti kata yang diberi garis bawah pada surah An-Nisa ayat 59 di atas adalah A. Taatilah Rasul, B. Taatilah Allah, C. Taatilah pemimpin, D. Taatilah orang tua. Jawaban yang benar adalah B. Taatilah Allah. Nomor 21. Perhatikan binatang ternak berikut ini. 1. Sapi, kuda, unta, kambing, kerbau. 2. Kambing, sapi, kerbau, unta. 3. Kerbau, gajah, sapi, kambing, unta. 4. Sapi, unta, kuda, kambing, unggas. Binatang ternak yang wajib dizakati adalah nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah B2. Kambing, sapi, kerbau, unta. Nomor 22.
Orang Islam yang telah mempunyai 30-39 ekor sapi, maka jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah A. 1 ekor anak sapi umur 1 tahun atau lebih, B. 2 ekor anak sapi umur 1 tahun atau lebih, C. 3 ekor anak sapi umur 1 tahun atau lebih, D. 4 ekor anak sapi umur 1 tahun atau lebih. Jawaban yang benar adalah A. 1 ekor anak sapi umur 1 tahun atau lebih. Nomor 23. Nisab biji-bijian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah A. 900 liter atau 1000 kg, B. 930 liter atau 1380 kg, C. 920 liter atau 1200 kg, D. 1000 liter atau 1000 kg. Jawaban yang benar adalah B. 930 liter atau 1380 kg. Nomor 24. Zakat biji-bijian yang diairi dengan alat atau dengan biaya adalah sebesar A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 20%. Jawaban yang benar adalah A. 5%. Zakat biji-bijian yang diairi air hujan atau sungai tanpa mengeluarkan biaya adalah sebesar A. 20%, B. 15%, C. 10%, D. 5%. Jawaban yang benar adalah C. 10%. 26. Harta benda yang diperoleh dari perut bumi disebut A. Adin, B. Ma'adin, C. Mabrur, D. Ma'alin. Jawaban yang benar adalah B. Ma'adin. Nomor 27. Uang kertas yang sudah cukup 1 nisab, A. Tidak wajib dizakatkan, B. Boleh dizakatkan, boleh tidak, C. Wajib dizakatkan, D. Sunnah dizakatkan. Jawaban yang benar adalah C. Wajib dizakatkan. Nomor 28. Pada hakikatnya, barang yang disedekahkan dalam bentuk wakaf adalah A. Manfaat dari barang wakaf, B. Barang wakaf itu sendiri, C. Status barang wakaf, D. Ikrar wakafnya. Jawaban yang benar adalah C. Status barang wakaf. Nomor 29. Sedekah dalam bentuk berikut ini yang menjadi pilihan terakhir adalah A. Jihad di jalan Allah, B. Memerdekakan hamba sahaya atau budak belian, C. Menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain, D. Membantu melaksanakan pekerjaan orang lain. Jawaban yang benar adalah C. Menahan diri untuk tidak berbuat jahat kepada orang lain. Nomor 30. Perhatikan arti dari ayat di dalam surah Al-Baqarah tentang infak berikut ini. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada setiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Pertanyaannya adalah, arti dalam surah Al-Baqarah tentang infak di atas adalah ayat A. 258, B. 259, C. 260, D. 261. Jawaban yang benar adalah D. 261. Nomor 31. Mengapa amal-amal yang kita lakukan harus disertai niat? Jawabannya adalah agar kita dapat memotivasi dan agar dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan setiap perbuatan. Boleh juga jawabannya, setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim itu tergantung pada niatnya, dan ia akan memperoleh balasan sesuai dengan niatnya. Jika ia melakukan ibadah dengan niat karena Allah, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan sebaliknya, jika ia meniatkannya untuk mencari pujian manusia atau untuk tujuan dunia,
maka ia akan mendapatkan tujuannya tersebut. Karena niat mempengaruhi kualitas ibadah seseorang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 32, tulislah 3 contoh bacaan izhar. Jawabannya adalah min ghillin, min hasanatin, min ahlihi. Selain ini juga banyak ya jawabannya, kalau di sini 3 saja. Nomor 33, menurutmu mengapa kita harus menghormati orang tua dan guru? Jelaskan. Jawabannya, orang tua wajib kita hormati baik itu ayah atau ibu. Restu kita ada pada kedua orang tua, dan guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Dia yang telah mendidik dan mengajarkan agar menjadi lebih baik dan sukses suatu hari nanti. Nomor 34, mengapa Siti Masyiatoh dan keluarganya rela dibunuh oleh Raja Fir'aun? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya, karena ingin mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Masyiatoh dan keluarganya rela dibunuh oleh Raja Fir'aun dengan cara direbus. Nomor 35, tuliskan 3 perbuatan yang merusak pahala sedekah. Jawabannya, menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan atau riya, sedekah berasal dari hasil curian atau menipu, memberi tidak niat ikhlas. Nomor 36, tuliskan 3 contoh sedekah selain barang. Jawabannya, bisa tenaga, sumbangan pikiran, nasihat yang baik. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah mengupas atau membahas soal-soal PAI, muatan Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, dan Fikih. Mudah-mudahan apa yang kita telah bahas tadi tentang pembahasan soal bermanfaat dan ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Jangan lupa sering dibaca-baca bukunya karena sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester ganjil. Sekali lagi, semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Pak Guru akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.